Saudara-saudara dimanapun saudara berada, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dalam rangka menyambut Hari Raya Pentakosta, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, Pekan Doa. Akan diadakan secara online mulai hari Senin 25 Mei 2020 sampai dengan Sabtu 30 Mei 2020 setiap jam 19. Yang kedua, kebaktian Pentakosta pada hari Minggu 31 2020. Pada hari Raya Pentakosta ini kita akan membawa dan mengumpulkan persembahan syukur tahunan. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian permuliaan bagi Kristus. Agungkan kuasa namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik, karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia hadir dalam rohnya untuk menemani kita kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk, karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4-6 tertulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah sebelum kita bahas lebih lanjut firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita
di hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun, juga saat kami beribadah secara online saat ini di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu, sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri. Atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga, jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu. Atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Dalam Mazmur 32 ayat 2 dan 5 tertulis, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi berdoa. Suara dan hati-Mu berdoa.
Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita terarah pada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami juga masih Engkau izinkan untuk boleh menghayati dan juga boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini ya Tuhan. Ya Bapak, kiranya Engkau sendiri yang juga akan membukakan bagi diri kami akan maksud dan firman Tuhan. Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan maupun juga perenungan yang sebentar lagi kami Bapak boleh dengar, itu semua juga boleh memberikan kepada kami kekuatan baru, memberikan semangat untuk kami Bapak boleh menjalani kehidupan kami ke depan, serta juga memampukan kami untuk juga boleh terus mengabarkan sukacita ketika Tuhan sendiri sudah mempercayakan untuk hal itu boleh kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang bertekun memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gimana kabarnya? Sudah 9 minggu lebih kita nggak berjumpa secara langsung. Saya yakin Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sudah rindu untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja di GKI Kemang Pratama. Begitupun juga dengan saya sudah sangat kangen dan juga rindu dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin juga masih bisa terhibur ketika bisa melihat wajah saya. Tapi kalau saya agak susah untuk bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua.
Tapi bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, masih tetap semangat, masih tetap bersuka cita di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini, saya mengajak saudara-saudara semua mengingat ketika mungkin pada masa lalu kita pernah berpisah dengan orang yang pernah kita sayangi. Apa yang biasa saudara-saudara ingat di dalam perpisahan itu? Mungkin saudara-saudara mengingat pakaiannya. Bisa jadi juga saudara-saudara mengingat wajahnya. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudara rekam dari pakaiannya ataupun juga wajahnya. Namun juga banyak orang yang mengingat, dan ini biasanya orang mengingat tentang perkataan terakhirnya. Kata-kata terakhir sebelum saat itu memisahkan. Nah, kata-kata terakhir itu terkadang menjadi momen yang susah sekali untuk dilupakan. Para murid pun juga diingatkan oleh Tuhan Yesus khususnya tentang keberadaan mereka. Mereka bukan cuman rombongan yang biasa kumpul-kumpul ketika Yesus pergi dan mereka, para murid itu mengikuti Tuhan Yesus. Mereka diingatkan bahwa para murid bukan lagi nelayan dengan status lama mereka. Tuhan Yesus di dalam Lukas 24 ayat 8, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa para murid adalah saksi. Apa itu menjadi saksi, saudara-saudara? Menjadi saksi sesungguhnya memberikan kesaksian, memberikan pengakuan secara jujur tentang apa yang dia pernah lihat, apa yang pernah dia rasakan, apa yang dia pernah dengar, apa yang pernah dia raba, apa yang dia pernah ingatlah tentang orang tersebut. Dan itu harus diceritakan. Hal itu juga harus dibagikan, disampaikan kepada orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara-saudara di mana kita bisa beli daging babi mentah di Bekasi ini? Di pasar? Iya, pasti di pasar. Di pasar mana coba? Atau nanti kalau udah tahu di pasar, di sebelah mananya? Berapa harga daging babi sekarang? Kalau saya mah tahu, kalau mau beli daging babi mentah, kita beli atau kita bisa beli di Pasar Baru Bekasi. Di depan terminal Bekasi itu loh. Dan letaknya ada di belakang pasar. Bukan di atas. Di atas itu memang tempat daging, los daging, tapi itu untuk los daging sapi dan juga daging yang lainnya. Los daging babi itu ada di bawahnya. Jadi pasar bagian bawah. Dekat dengan unggas, dengan orang jualan ayam, baik itu ayam hidup ataupun juga ayam mati dan juga ikan. Yang jual babi biasa dipisah dengan daging yang lain. Tempatnya justru nggak nyaman di sana. Dan harga pasaran sekarang itu 60.000 per kilo, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya kenapa saya tahu, ya karena saya kemarin datang ke sana. Saya lihat sendiri, saya dengar sendiri berapa harganya, dan saya bayar harga sesuai dengan harga tersebut. Itu real, itu nyata. Saya tidak mengada-ada, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang tanya kepada saya, maka saya bisa jawab dengan sebenar-benarnya. Saya ini saksinya, Bapak Ibu. Para murid diingatkan tentang bagaimana mereka menjadi saksi. Menjadi saksi tentang Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Yesus adalah benar-benar juru selamat yang membawa pembebasan. Yang bawa penyelamatan bagi dunia.
Dan mereka dipilih untuk itu. Kenapa hal itu bisa dimintakan kepada para murid? Ya jelas. Udah 3 tahun kurang lebih para murid hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Udah makan bersama. Para murid juga tidur bersama, hidup bersama. Dan setiap hari juga para murid mendengarkan suaranya, mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Bahkan saya yakin mereka juga sudah saling tahu tentang kebiasaan satu sama lain. Dan para murid karena itu harus memberi kesaksian tentang hidup Yesus. Bukan cuma hidup Yesus, situasi penyiksaan, Yesus yang mati, yang dikuburkan, Yesus yang juga sudah bangkit dari orang mati. Dan hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan bukan cuma buat Israel, tapi untuk seluruh dunia. Dunia butuh Mesias, dunia butuh juru selamat. Mesias bukan sebagai pahlawan perang yang akan membunuh musuh-musuh Israel. Bukan yang akan membawa kedikdayaan atau kejayaan Israel. Tetapi seorang Mesias, justru Mesias yang menderita. Mesias yang bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Dan Mesias yang justru akan menyelamatkan dunia. Karena itu dikatakan bahwa di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus, berita tentang pertobatan dan juga pengampunan dosa bagi dunia itu diberikan. Dunia membutuhkan berita ini, yaitu berita tentang keselamatan yang asalnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, ada pendamaian dari Allah. Manusia yang dulunya seteru, yang dulunya itu musuh Allah, karena mereka berdosa, namun sekarang mereka atau manusia itu sudah diperdamaikan oleh Allah. Mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bahkan mereka atau manusia, Anda dan saya, menjadi anak-anak Allah. Dan inilah berita sukacita itu. Kabar keselamatan itu, kabar baik itu, yaitu Tuhan Yesus menjadi juru selamat dunia, sehingga manusia tidak lagi ditolak oleh Allah. Manusia diterima seutuhnya karena Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang kabar baik ini, maka itu adalah sesuatu hal yang boleh terus diwartakan. Harus diwartakan. Dan itu di dalam perintah Tuhan Yesus berlaku dari masa lalu, zaman dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di mana di tempat kita berada atau para murid-murid berada pada saat itu juga harus terus dikabarkan sampai ke ujung dunia. Saudaraku, kita bisa bayangkan sesungguhnya di dalam mengabarkan, di dalam mewartakan kabar baik atau juga kabar sukacita ini, tidak mudah jalannya. Tidak mudah untuk menceritakan berita tentang Tuhan Yesus. Sebab saat Tuhan Yesus masih hidup saja, ada begitu banyak orang, ada begitu banyak musuh yang senantiasa menolak dia. Ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, menolong banyak orang, ia tetap saja dibenci tuh. Bisa dibayangkan saat Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan para murid, artinya apa yang dulu terjadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka para murid pun juga akan dibenci bisa. Karena itu juga para murid butuh kekuatan yang lain. Para murid butuh kekuatan untuk bertahan
Bahkan mereka juga butuh untuk boleh terus bersemangat dalam menjadi saksi. Para murid tidak merasa sendirian ketika mereka menyuarakan kabar baik ini. Menerima kuasa supaya mereka dimampukan bercerita tentang Tuhan Yesus. Saat mereka sudah menerima kuasa itu, maka sesungguhnya para murid menjadi tidak takut lagi. Berita Alkitab menggambarkan bahwa para murid itu bersuka cita. Mereka memuji Tuhan di bait Allah. Di mana bait Allah merupakan tempat yang zaman masih ada Tuhan Yesus, mereka takut ke sana. Sebab ada begitu banyak orang-orang yang menunggu untuk mencelakakan mereka. Tetapi Alkitab mencatat mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memulihkan keadaan mereka. Para murid menjadi bersemangat. Dan itu juga ketika kita menerima kabar baik. Sesungguhnya kabar baik yang sudah kita terima bukan saja cuman untuk kita dengarkan, tetapi juga meyakinkan kita bahwa kita tuh sudah ada di dalam persekutuan, di dalam kehidupan bersama dengan kasih Tuhan. Orang yang beriman dalam Kristus, maka sesungguhnya dia sudah hidup dalam persekutuan yang indah bersama dengan Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Ini adalah sebuah persekutuan yang indah, yang membawa sukacita bagi kita semua. Roma 8 ayat 35 sampai 39, di sana dicatat, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Di ayat yang ke-39 dikatakan, atas kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang sudah menerima kabar baik itu, kita sudah hidup di dalam persekutuan kasih bersama dengan Allah Tritunggal. Karena itulah kabar baik ini tidak boleh kita simpan secara eksklusif. Tidak boleh kita simpan hanya untuk diri kita saja. Melainkan kabar baik ini harus kita beritakan. Seperti kita mendapatkan sesuatu hal yang sudah membahagiakan kita, maka sudah selayaknya kita juga memberitahukan juga kepada banyak orang. Suatu ketika ada seorang supir travel yang sedang membawa mobilnya, saudaraku. Dan supir travel ini tidak menyadari bahwa ternyata bagasi di belakang mobilnya itu terbuka. Sehingga tas dan juga koper penumpang itu mulai berjatuhan. Dan supir travel ini kemudian terkejut ketika tiba-tiba ia melihat ada sepeda motor yang membututinya dengan cepat. Motor itu membawa bronjong atau membawa tempat yang dari anyaman bambu yang ada ditaruh di belakangnya, ditaruh di kanan dan kirinya. Dan si pengendara motor itu melambai-lambaikan tangannya memberikan tanda kepada supir travel itu supaya berhenti. Namun karena supir ini menjadi curiga, dia justru menginjak gasnya, mempercepat laju mobilnya. Tetapi si pengendara motor itu tidak menyerah begitu saja. Ia pun juga ikut-ikutan ngebut. Selang beberapa waktu si supir travel kemudian menghentikan mobilnya di daerah yang cukup ramai dengan orang. Ia tidak mau berhenti di daerah yang sepi karena dia takut
menjadi sasaran kejahatan. Pikirnya kalau ia di tempat yang ramai ini, maka mungkin kalau ada orang yang nekat berbuat jahat pada dirinya, maka akan ada banyak orang yang akan menolong dirinya. Ketika pengendara motor itu berhenti, lalu dia turun dari motornya, ia berkata, "Pak, pintu belakang bagasi Bapak tuh kebuka. Tas-tas pada jatuh. Ini Pak, tas-tas yang jatuh ini sudah saya bawakan nih." Ketika si supir travel itu melihat sendiri dan dia terkejut. Ia tidak mengira bahwa pengendara motor itu bukan orang jahat yang dicurigainya. Melainkan dia justru seorang penolong yang baik hati. Dengan sangat bersyukur dan berterima kasih, supir travel itu menerima kembali tas-tas yang jatuh tadi. Dan kemudian dia memberikan uangnya sebagai ucapan terima kasih. Namun saudaraku, si pengemudi motor bronjong itu tidak mau menerima. Dengan alasan bahwa apa yang sudah dia lakukan sesungguhnya itu adalah hal yang biasa, hal yang sudah semestinya dia lakukan. Setiap orang yang hidup itu sudah seharusnya tolong menolong, kata si pengendara motor tadi. Padahal, kata si supir travel tadi, jarak yang harus ditempuh untuk mengejar mobil saya sampai saya berhenti itu cukup jauh. Tetapi ternyata si pengendara motor yang membawa bronjong tadi tidak menyerah. Dia terus mengejar untuk menolong saya. Ternyata Pak, masih banyak orang yang baik di dunia ini. Saudaraku, sebuah kisah kebaikan dengan ketulusan dapat terus membangun harapan bagi kehidupan kita bersama. Ketika kita menerima kebaikan dan juga ketulusan, lalu kita bagikan lagi pada banyak orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, maka hal itu akan menjadi sebuah kisah kebaikan yang akan terus berlanjut, dan itu tidak akan pernah berakhir. Begitupun juga dengan kabar baik. Saat kita sudah menerima kabar baik dari Tuhan, sesungguhnya kabar baik itu juga harus terus kita bagikan kepada banyak orang. Kita membagikannya khususnya bagi setiap orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita harus membaginya dengan penuh sukacita. Pada saat masa-masa pandemik ini, di mana begitu banyak orang juga terkena dampaknya. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang kehilangan anggota rumah tangganya. Ada begitu banyak juga orang-orang yang sudah tidak lagi bekerja. Mereka sudah mendapatkan PHK. Ada begitu banyak juga usaha-usaha yang gulung tikar. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kabar sukacita. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan penguatan dan juga pengharapan. Khususnya untuk mereka boleh melewati masa-masa sulit ini. Bagi kita Bapak Ibu yang masih mendapatkan kemurahan Tuhan, kita yang masih dapat merasakan akan sukacita dari Tuhan, kita diajak untuk membuka hati kita, membuka hidup kita bagi mereka. Tuhan Yesus sudah memelihara kita di dalam persekutuan bersama Allah Tritunggal. Dan ketika kita sudah menerimanya itu, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kabar sukacita itu juga yang harusnya juga bisa kita bagikan kepada mereka. Saat kita menerima kabar baik dengan sukacita,
maka sesungguhnya kita diajak untuk membagikan kabar baik itu juga dengan penuh sukacita. Dan biarlah ini juga menjadi renungan kita bersama di dalam kita menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan sudah memilih kita menjadi saksi untuk juga mengabarkan sukacita Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur bahwa Tuhan sendiri sudah memberikan kami kesempatan untuk kami dapat melihat, menjadi saksi untuk kebangkitan serta juga kenaikan Tuhan di sorga. Kami mengimani bahwa dengan cara yang sama Tuhan sendiri akan hadir kembali di dunia ini untuk juga boleh mengumpulkan setiap orang-orang percaya supaya kami semua masuk di dalam keselamatan dari Tuhan. Dan pada saat ini juga kami bersatu hati, kami berdoa khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang juga akan terus menolong kami, menolong para penderita maupun juga keluarga yang ada menyertai atau di sekeliling mereka. Tuhan tolonglah, berikan kepada mereka ketabahan, berikan kepada mereka kekuatan maupun juga kesabaran di dalam mereka harus menjalani setiap proses pemulihan yang ada. Tuhan juga berkati untuk para medis yang juga boleh merawat, yang juga boleh memberikan segala upaya yang terbaik supaya setiap pasien-pasien yang ada, mereka pun boleh mendapatkan kesembuhannya. Kami berdoa untuk setiap proses dalam pencarian vaksin ataupun juga obat dari COVID-19 ini ya Tuhan. Berkatilah para ilmuwan yang ada, mampukan mereka untuk boleh segera menemukan obat yang ada ya Bapa, supaya kami semua juga boleh mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. Terlebih para pasien yang juga boleh merindukan akan kesembuhan ini. Kami berdoa juga ya Bapa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini terkena dampak secara langsung dari COVID-19, khususnya ekonomi dan juga bidang-bidang sosial lainnya. Sertailah saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan. Sertailah saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini juga harus dirumahkan, ataupun juga yang saat ini usahanya sedang turun. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Engkau berikan ketabahan bagi keluarga yang saat ini juga terkena dampak tersebut. Berikan mereka juga semangat ya Bapa, dan jangan biarkan mereka berputus asa. Dan biarlah tiap keluarga-keluarga ini
Engkau sendiri boleh mencukupkan segala kebutuhan yang ada, termasuk juga menggerakkan setiap orang yang ada di sekelilingnya untuk kami juga peka dan juga boleh membantu mereka. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami, serta juga para pemimpin-pemimpin di dunia ini. Di dalam mereka Bapa boleh bersama-sama menanggulangi wabah COVID ini. Biarlah Engkau yang memberikan kebijaksanaan, memberikan juga semangat yang boleh saling membantu satu sama lain. Biarlah melalui keadaan pandemi COVID ini, kami benar-benar dapat merasakan tentang kasih. Kami benar-benar dapat merasakan tentang kepedulian. Sehingga momen ini adalah sebuah momen di mana kami Bapa boleh senantiasa mengembangkan diri kami menjadi aware terhadap sesama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah gereja-gereja boleh semakin kuat, semakin juga Tuhan mampukan memberikan topangan, memberikan juga penghiburan, khususnya bagi jemaat ataupun juga bagi umat yang ada. Biarlah kami semua Tuhan pakai untuk menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, Penolong, dan juga Penghibur kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, walaupun kita masih berada dalam krisis, marilah kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan, sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai hari ini. Marilah kita berikan persembahan kita dengan tulus ikhlas. Karena dalam Mazmur 30 ayat 5 dan ke-6 dinyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank ke nomor rekening berikut. Cara lain adalah dengan memasukkan ke amplop untuk dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja, atau jemaat dapat langsung ke gereja dan memasukkan persembahannya ke kotak persembahan yang telah disediakan di ruang ibadah. Umat Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang sulit ini, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Tuhan menjaga langkah hidup kami, Tuhan memimpin kami senantiasa, sehingga sampai hari ini kami boleh kekuatan, kesehatan, dan semua itu adalah berkat Tuhan yang tak terhingga. Sebagai rasa syukur kami telah mengumpulkan persembahan dari sebagian berkat yang telah kami terima. Kiranya persembahan ini boleh terpakai dengan baik, sehingga nama Tuhan juga semakin dipermuliakan, dan kerajaan Allah boleh semakin nyata hadir di tengah-tengah dunia ini. Terimalah, berkati dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan. Berilah roh hikmat, takut akan Tuhan dan tanggung jawab untuk setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, mari kita masuki minggu yang baru ini dengan hati yang gembira. Pancarkanlah kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan juga tindakan kasih kita terhadap orang di sekitar kita, di sekitar rumah kita. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, haleluya.
masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke sorga, dan dari Roh Kudus yang menguduskan kamu, kiranya turun ke atasmu, kini dan selamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.